Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga kita selalu diberi kesehatan lahir dan batin, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan bagian 2. Jika di video sebelumnya kita telah membahas siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan bagian 1, khususnya tentang penyusunan dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat jurnal penyesuaian, maka di video kali ini kita akan membahas terkait dengan neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Adapun capaian pembelajaran dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menerapkan siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Isi materi meliputi yang pertama, pengertian neraca lajur, yang kedua, tujuan dan proses penyusunan neraca lajur, yang ketiga, bentuk-bentuk neraca lajur, yang keempat, pengertian dan fungsi laporan keuangan, yang kelima, macam-macam laporan keuangan, yang keenam, menyusun laporan keuangan, yang ketujuh, pengertian jurnal penutup, yang kedelapan, akun atau perkiraan dalam jurnal penutup, yang kesembilan, membuat jurnal penutup, yang kesepuluh, jurnal pembalik, yang 11, akun atau perkiraan dalam jurnal pembalik, dan 12, menyusun jurnal pembalik. Yang pertama adalah pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Fungsi neraca lajur ada dua. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan, dan yang kedua, meminimalkan risiko kesalahan. Neraca lajur bukan merupakan laporan formal, sehingga neraca lajur bersifat opsional dalam penyusunannya. Neraca lajur lazim dibuat pada sistem manual, namun tidak harus dibuat pada sistem berbasis komputer. Tujuan pembuatan neraca lajur ada tiga. Yang pertama, untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Adapun proses penyusunan neraca lajur dimulai dari yang pertama, masukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Dan proses yang kelima, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca dengan memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas dan kembali menjumlahkan kolom tersebut. Bentuk-bentuk neraca lajur ada tiga, yakni neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, dan neraca lajur 12 kolom. Untuk proses pembelajaran, neraca lajur yang lazim digunakan adalah neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom. Berikut adalah bentuk neraca lajur 8 dan 10 kolom. Neraca lajur atau yang kita kenal dengan istilah kertas kerja, untuk bentuk 8 kolom, terdiri atas nomor akun, nama akun, neraca saldo kolom debit dan kredit, penyesuaian kolom debit dan kredit, laba rugi kolom debit dan kredit, dan kolom neraca debit dan kredit, sehingga total
kolom yang ada dalam kertas kerja yang menggambar pertama ini adalah 8 kolom, yakni neraca saldo 2 kolom, penyesuaian 2 kolom, laba rugi 2 kolom, dan neraca 2 kolom. Sedangkan gambar yang kedua adalah kertas kerja 10 kolom, yang terdiri atas nomor akun, nama akun, neraca saldo kolom debit dan kredit, penyesuaian kolom debit dan kredit, neraca saldo setelah penyesuaian kolom debit dan kredit, laba rugi kolom debit dan kredit, dan neraca kolom debit dan kredit. Sehingga jika dihitung, maka ada 10 kolom untuk kertas kerja gambar kedua, yakni 2 kolom pada neraca saldo, 2 kolom pada penyesuaian, 2 kolom pada neraca saldo setelah penyesuaian, 2 kolom pada laba rugi, dan 2 kolom pada neraca. Yang membedakan antara kertas kerja 8 kolom dan kertas kerja 10 kolom adalah terdapat penambahan neraca saldo setelah penyesuaian untuk kertas kerja 10 kolom. Berikutnya adalah bentuk neraca lajur 12 kolom. Perbedaan antara neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom adalah pada penambahan jenis laporan keuangan perubahan modal pada format neraca lajur, yakni format perubahan modal terdiri atas 2 kolom, yakni kolom debit dan kolom kredit. Sehingga neraca lajur ini berjumlah 12 kolom, dimulai dari neraca saldo 2 kolom, penyesuaian 2 kolom, neraca saldo setelah penyesuaian 2 kolom, laba rugi 2 kolom, perubahan modal 2 kolom, neraca 2 kolom. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo atau dikenal dengan istilah trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca saldo yang disesuaikan, yakni pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dapat dipindahkan ke kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, dan menyusun neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun laporan keuangan. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa perlu laporan keuangan? Setelah menjalankan aktivitas bisnisnya selama 1 periode, perusahaan perlu melakukan evaluasi yang meliputi yang pertama hasil usaha, yang kedua saldo atau posisi keuangan, yang ketiga perubahan modal, dan yang terakhir informasi tentang sumber daya utama perusahaan, yaitu kas. Sehingga tujuan utama adanya evaluasi di akhir periode dalam bentuk penyusunan laporan keuangan adalah yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang. Yang kedua, untuk memprediksi keberlanjutan bisnis perusahaan di masa datang. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan modal. Dan yang keempat, untuk mengevaluasi sumber daya utama perusahaan dalam mengembangkan bisnis perusahaan di masa datang. Adapun macam-macam laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan atau deskripsi dari keempat laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi terjemahan dari income statement, di mana laporan laba rugi menyajikan hasil usaha perusahaan yang diukur dengan laba
atau rugi. Perhitungan laba rugi adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Perusahaan mengalami kondisi laba jika pendapatan lebih besar dari biaya. Perusahaan mengalami kondisi rugi jika pendapatan lebih kecil dari biaya. Dan perusahaan mengalami kondisi impas jika pendapatan sama dengan biaya. Dan periode pelaporan dalam laporan laba rugi adalah 1 periode. Berikut adalah contoh laporan laba rugi, di mana dalam format ini dapat kita lihat bahwa ada nama dari perusahaan, ada jenis laporan keuangan, dan ada waktu periode pelaporan, yakni untuk laporan laba rugi kita mengenal dengan periode pelaporan 1 tahun periode atau 1 periode. Jadi menggunakan bahasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2007, yakni menggunakan kata periode. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah terjemahan dari Statement of Capital Exchange, di mana menyajikan informasi tentang perubahan modal yang berasal dari penyetoran tambahan modal, pengambilan modal, laba atau rugi yang diperoleh, di mana laba menambah modal atau rugi mengurangi modal. Dan periode pelaporan dari laporan perubahan modal adalah 1 periode. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Setelah nama perusahaan diikuti dengan jenis laporan keuangan, yakni laporan perubahan modal, dan periode pelaporannya, yakni tertulis untuk periode 31 Desember 2006. Jadi, laporan perubahan modal sama dengan laporan laba rugi, yakni periode pelaporannya adalah menggunakan 1 periode, yakni menggunakan kata periode. Jadi, disusun mulai dari modal awal, laba bersih, prive, sampai dengan menghasilkan modal akhir. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca, di mana laporan posisi keuangan merupakan terjemahan dari istilah balance sheet, di mana laporan posisi keuangan menyajikan saldo atas akun-akun aktiva maupun pasiva. Ya, aktiva seperti kas, persediaan, dan pasiva meliputi utang dan modal. Adapun periode pelaporan untuk neraca, yakni menggunakan tanggal tertentu. Berikut adalah contoh neraca atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, formatnya adalah nama perusahaan. Yang kedua adalah jenis laporan keuangan atau neraca. Dan yang ketiga adalah periode pelaporan, di mana dalam periode pelaporan berbeda dengan laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal. Pada neraca, periode pelaporannya adalah per tanggal tertentu. Sehingga di sini tertulis Eva Salon neraca per 31 Desember 2005. Dan menyajikan akun-akun yang ada pada kelompok aktiva dan akun-akun yang ada pada kelompok pasiva, yakni meliputi kewajiban dan modal. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah terjemahan dari Statement of Cash Flow, di mana kas adalah sumber daya yang mencerminkan kemampuan perusahaan di masa datang. Arus kas terdiri dari aliran kas masuk dan kas keluar. Kas digunakan untuk pendanaan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Periode pelaporan laporan arus kas adalah selama 1 periode. Berikut adalah contoh dari laporan arus kas. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua jenis laporan keuangan, yakni laporan arus kas, dan yang ketiga adalah periode pelaporannya, yakni tertulis untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Jadi, laporan arus kas sama dengan laporan perubahan modal, laporan laba rugi terkait dengan periode pelaporannya, yakni menggunakan 1 periode. Untuk laporan arus kas adalah terdiri dari arus kas aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, sehingga akan menghasilkan kas per 31 Desember 2017 dan akan dialokasikan ke kas per 1 Januari 2018. Selanjutnya adalah jurnal penutup.
Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk memindahkan saldo akun atau perkiraan nominal, dalam hal ini pendapatan dan beban, dan akun prive atau pengambilan pribadi ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi. Dengan dibuatnya jurnal penutup, maka akun nominal atau akun sementara bersaldo 0. Akun-akun yang perlu ditutup meliputi yang pertama pendapatan, beban-beban, prive, laba atau rugi usaha, di mana keempat akun tersebut dikenal dengan istilah akun nominal. Cara menyusun jurnal penutup ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menutup rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Dalam hal ini kita perlu memindahkan akun-akun pendapatan sebesar saldonya, yakni terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi sisi kredit, ke akun ikhtisar laba rugi. Dengan ayat jurnalnya, pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar saldo masing-masing pendapatan. Jadi pendapatan dicatat pada kolom debit dan ikhtisar laba rugi dicatat pada kolom kredit. Langkah yang kedua adalah menutup rekening beban ke rekening ikhtisar laba rugi. Dalam hal ini kita memindahkan akun-akun beban sebesar saldo masing-masing yang terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi sisi debit ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi ayat jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada beban-beban sebesar saldo masing-masing beban-beban. Jadi ikhtisar laba rugi dicatat pada kolom debit dan beban-beban dicatat pada kolom kredit. Langkah yang ketiga adalah menutup rekening prive ke rekening modal dengan memindahkan akun prive sebesar saldonya yang terdapat pada kertas kerja kolom neraca akhir sisi debit ke akun modal. Yang pertama adalah modal, ya. Yang pertama adalah modal pada prive sebesar saldo privenya untuk perusahaan perorangan dan laba tidak dibagi pada dividen untuk perusahaan berbentuk PT. Langkah yang keempat adalah menutup rekening ikhtisar laba rugi ke rekening modal dengan memindahkan laba atau rugi ke akun modal atau ekuitas. Jika perusahaan dalam kondisi laba, maka ayat jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Namun jika perusahaan berada dalam kondisi rugi, maka ayat jurnalnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah menutup buku besar. Akun buku besar yang akan ditutup adalah akun-akun yang sudah ada selama periode akuntansi. Langkah-langkahnya yang pertama, memindahkan jurnal penyesuaian ke akun-akun bersangkutan. Yang kedua, memindahkan jurnal penutup ke akun-akun bersangkutan. Dan yang ketiga, setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup dipindahkan ke akun buku besar, maka akun nominal dan pengambilan pribadi akan bersaldo 0 dan akun modal jumlahnya sesuai dengan yang ada di neraca. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutup atau post-closing trial balance. Adalah daftar saldo akun buku besar setelah ditutup. Fungsi dari neraca saldo setelah penutup adalah untuk mengetahui keseimbangan jumlah saldo debit dengan saldo kredit akun buku besar sebelum memulai proses akuntansi periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan berisikan akun real, yakni akun-akun dalam kelompok aktiva dan pasiva, yang jumlahnya diambil dari saldo-saldo akun buku besar dan akun nominal, yakni pendapatan dan beban, dan prive bersaldo 0. Yang terakhir adalah jurnal pembalik atau reversing entries. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian tertentu yang dilakukan pada awal periode. Hal-hal yang memerlukan jurnal pembalik ada dua. Yang pertama, beban yang dibayar di muka, yakni jika beban tersebut pada saat terjadinya dicatat sebagai beban, dan yang kedua, beban yang masih harus dibayar, contohnya adalah beban sewa. Yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka, yakni jika pendapatan tersebut pada saat keterjadiannya dicatat sebagai pendapatan, dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya adalah yang pertama, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017, yakni asuransi dibayar di muka dicatat di debit sebesar 1 juta dan beban asuransi dicatat di kredit sebesar 1 juta.
Dan untuk membuat jurnal pembaliknya yakni pada tanggal 2 Januari 2018, maka kita akan mencatatnya adalah beban asuransi di kredit sebesar 1 juta dan asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017, yakni kita mencatat beban bunga di debit sebesar 500.000 dan utang bunga di kredit sebesar 500.000. Maka jurnal pembalik 2 Januari 2018, utang bunga di debit sebesar 500.000 dan beban bunga di kredit sebesar Rp500.000. Kesimpulannya adalah neraca lajur tidak harus dibuat, tetapi sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan diperlukan untuk evaluasi diri perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri, yakni memaksimalkan laba. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa dalam video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.